Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Venya. Dan di video kali ini aku bakalan nge-share gimana keseruan aku ke Kidzania. Pasti tahu dong Kidzania itu apa? Iya bener, tempat mainan anak-anak. Cuma aku sama sepupuku tuh kayak BM banget gitu loh, penasaran gimana sih Kidzania yang sekarang. Soalnya aku itu kalau nggak salah ke Kidzania pas kelas 6 SD atau enggak kelas 1 SMP. Dan berasa kayak wow, happy place banget gitu loh. Nah sekarang nih aku penasaran gimana ya rasanya kalau udah tua kayak aku ini ke Kidzania dan main permainan di situ. Oh iya, video ini juga aku ambil itu bulan lalu. Jadi sebenarnya ke Kidzania-nya udah lama guys, cuma baru diupload sekarang. So buat yang penasaran gimana sih keseruan aku main sama sepupuku di Kidzania, ya udah langsung aja ditonton videonya sampai habis ya. Nah pas sampai Kidzania aku kira tuh bakalan sepi guys, ternyata rame banget ya. Bukan anak kecil, banyak kan mas seumuran aku, ABG, anjay. Dan kita juga dicek dulu sebelum masuk suhu tubuhnya, terus barang-barang kita juga dicek. Jadi ala-ala kayak mau check in gitu loh ke bandara. Nah pas udah sampai nih, bingung juga ya guys mau main apa. Bingung banget, cuma bisa ngeliat-liatin doang kayak wow flashback. Nah karena kita masih kagok guys, jadi aku sama sepupuku mutusin untuk muterin dulu nih semua area Kidzania. Apa pekerjaan-pekerjaan yang orang pada antusias mainin gitu. Nah jadi aku sama sepupuku untuk pertama kalinya kita milih jadi penyiar radio dulu. Dan abis itu kita on air deh di Gen FM. Cie, kayak flashback juga nih, kan aku pernah jadi penyiar radio zaman dulu. Nah di belakang aku itu ada bus. Jadi kalau misalnya kita mau keliling-keliling area Kidzania, biar nggak capek atau nggak pegel, kita harus bayar pakai Kidzos. Kidzos itu adalah mata uang di Kidzania. Jadi setiap kita ngelakuin kerjaan kayak ini jadi penyiar radio, itu dapat duit juga guys. Jadi sebenarnya kalau main Kidzania itu berasa kita kayak kerja tapi di dunia anak kecil. Nah jadi itu kita difotoin guys. Mungkin dia ngefans sama kita ya, dan fans-fans kita udah nunggu di luar. Enggak lah, bercanda. Jadi nanti fotonya itu bisa jadi kayak kenang-kenangan gitu. Dan orang-orang di luar itu adalah orang-orang yang pada nungguin untuk gantian sama kita yang lagi siaran. Tuh, jadi kerjanya juga simpel, nggak yang ribet-ribet kayak di dunia nyata gitu. Jadi halu-halu dikit nggak apa-apa lah ya. Setiap pergantian pemain atau mungkin kursi di situ tuh selalu disterilin dulu guys sebelum kita dudukin. Jadi aman, terkendali. Dan kalau nanti kita mau terima duit itu juga selalu ada hand sanitizer di situ. Jadi tenang aja, aman guys, gak usah parno, asal imun tubuh kita kuat. Oke? Halo Mbak, tukang bersih-bersih sepatu. Iya. Kok cantik banget Mbak? Biar saya dapat duit nih. Gitu ya. Habis itu diapain nih? Habis ini kita pakai kiwinya, pakai semirnya, sirap. Pura-pura nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, habis itu Ibu penuh dengan kepura-puraan ya? Diapain? Diratain, dilap-lap gitu. Nah. Iya Bu. Wah, Ibu malas sekali ya kerjanya. Asal-asalan. Ya. Kalau sudah boleh gantian. Sudah gitu. Ya, tolong ya Hai bikin Bu, sepatu kita saya. sikat-sikat dulu ya. Iya. Sepatunya dari debu. Dari debu, biar nggak banyak debu Bu. Karena Iya. Ibu jorok. Banyak kutunya ya Bu sepatunya. Tolong hati-hati ya. Jangan sembarangan. Tenang dong Bu, santai. Nggak usah panik. Kamu main-main ya? Kok kayak gitu sih? Jatuh. Aduh, gimana sih, kamu harus belajar dong. Nih ya Bun. Good. Udah. Karena jadi tukang semir sepatu udah kelar ya, yang kayak begitu aja kerjanya. Jadi kita sekarang cari kerjaan lain. Dan kebetulan nih aku suka banget kalau ngelewatin BRI-nya Kidzania. Bener-bener ngantri gitu loh, kayak orang beneran ke bank, ya kan? Terus yang paling happening di TikTok kata sepupuku tuh adalah jadi arkeolog. Jadi kita putusin untuk jadi arkeolog di Kidzania. Cuma guys, BT-nya itu adalah nunggunya. Ya ampun, lama banget guys. Kita tuh nunggu kayak ada setengah jaman kali. Dan mainnya juga cuma bentar, kayak 10 menit. Kan gitu ya, kayak capek. Cuma ya gimana ya, itulah keseruannya. Oh my god, main pasir, what the... Masuk ke dalam dong kita?
Cuma menurut aku ini bakalan jadi lebih asik kalau misalnya ada fast line ya atau fast track kayak kamu misalnya main Universal Studio, jadi bayar lebih mahal sedikit tapi ya ngantrinya nggak lama-lama banget gitu loh. Karena kayaknya kebuang waktu itu hanya untuk ngantri doang sih kalau menurut aku. Kalau aku kemarin sama sepupuku tuh nggak sampai semua permainan gitu loh. Jadi mungkin nextnya kita bakalan main lagi tapi main di permainan-permainan yang belum kita mainin. Begitu. Dan jadi arkeolog ini jujur ya, karena aku juga bukan orang yang suka searching-searching tuh kalau misal arkeolog tuh ngapain. Ternyata kita kayak mencari fosil-fosil, anjay. Jadi kita kerja dulu guys. Nah, abis itu kita ke permainan selanjutnya guys. Ini kebetulan ngantrinya lebih parah daripada yang tadi ya. Jadi ini juga adalah salah satu permainan yang digadang-gadangkan keren di Kidzania gitu katanya. Tapi kalau menurut aku sih ya agak B aja ya. Karena mungkin umurnya udah nggak cocok lagi guys untuk main-main kayak gini. Dan nunggunya tuh jompo rasanya. Tapi ya karena takut kehilangan momen dan ini juga kayaknya ngantri dan laku banget, ya udah kita gas aja untuk sabar. Tapi perut juga nggak bersahabat guys. Jadi aku tuh perutnya kayak apa ya, keroncongan gitu, rasanya pengen makan, terus di situ juga nggak ada tempat untuk beli makan. Kalaupun mau ngantri ke bawah lagi tuh kayak males banget karena panjang juga antrian untuk orang-orang yang mau beli makanan di restonya. Ya kayak udahlah pasrah aja, mungkin kelarin dulu nih permainan baru kita makan gitu kan. Tapi ya sudahlah, kita tinggalkan itu ceritanya. Dan kita pas main ini menurut aku ya lumayan seru dan agak lama juga dibandingin permainan-permainan yang lain. Kalau permainan yang biasanya itu kan bisa kayak 5-10 menit. Nah kalau ini kayaknya 15-20 menit gitu loh. Jadi kayak oke, bisa ngadem gitu. Karena di situ ruangannya adem banget asli. Dan itu kayak hutan ala-ala gitu. Jadi kita kayak mencari bahan-bahan untuk dijadiin antangin. Dan dipandu juga, walaupun tanaman yang kita ambil tuh banyak kan salah ya guys. Jadi ya udahlah, yang penting kerja dan habis itu dibayar dengan halal, anjay. Kalian bawa apa? Bila. Kan gak mungkin semua kita copot tanamannya mas. Bener, salah ya? Salah ya? Oh, kegedean ini. Beda. Iya. Tadi kan ada tulisan tuh. Nggak dibaca mas. Kan colong. Oke. Simpel deh. Madu aja hasilnya apa? Vitamin. Hah? Multivitamin. Multivitamin. Vitamin apa aja kalau multivitamin? Banyak vitaminnya. Multifungsi. Antani Junior. Udah gitu doang. Kalau di jam-jam tertentu di Kidzania itu bakal ada orang-orang yang dancing kayak gitu. Dan kalau misal kalian juga pengen berpartisipasi untuk dancing, bisa banget, tapi sebelumnya harus ada latihannya dulu ya guys. Dulu pas masih kecil, aku tuh nggak sempat untuk masuk ke sini guys. Jadi aku penasaran dan kepo aja gitu, pengen lihat. Dan kebetulan tadinya tuh sepupuku pengen banget acting di situ. Jadi ya biar aku tontonin. Cuma karena waktunya juga nggak sesuai, banyak banget yang ngantri. Kayaknya kita kalau misalnya ngantri ke situ, kita bakal kehilangan waktu untuk ngeliat permainan lain kan. Biar kita nggak buang-buang waktu. Nah sekarang kita lanjut ke Aqua guys. Di sana katanya ada perosotannya. Masa sih? Udah nungguin. Udah tinggi banget kan? Enggak. Mana awas? Oh. Belum. Ini cepat nih karena caranya licin. Wih, gila anjir. Ini cepat nih karena caranya licin. Wih, gila. Iya, sumpah serem. Waktu TK pernah main perosotan juga kan? Iya, tapi gak selicin ini tau mas. Karena kan Oke. berat badan berpengaruh, semakin kita besar semakin cepat. Amazing. Silakan duduk, diatur aja jaraknya. Ini boleh dimanfaatkan space. Nunggu lama ya? Banget. Ya. Saya isi Makan. tenaga banget. Bensin dulu. Makannya di mana mas? Makannya di atasnya akan pertama. Jadi banyak tugas di sini ya. Ada 1, 2. Pertama tentang lubang apa itu namanya? Kita. Biopori. Lubang biopori, betul. Fungsinya untuk Limbah apa?
membantu penyerapan air. Jadi supaya genangan air lebih cepat masuk ke dalam tanah. Dan ketika kita masukkan sampah-sampah organik, daun-daunan, sisa buah, ada yang mengisi lubang biopori, ada yang menyambungkan pipanya, ya. Karena nanti ini setengahnya juga. Nah, didekatkan. Boleh saya coba dulu? Nah, itu ada alat elektrolisa. Masukkan alat elektrolisanya ke dalam 2 gelas beaker itu. Satu gelasnya 2 lubangnya ya. Dimasukkan ke tungkap. Bisa numpang ngecas handphone dong nih harusnya. Punya asuransi? Yang dipegang ya, nanti nyetrum. Jangan dipegang. Nah, elektrolisa ini akan mengubah warna air. Oh, dari keruh jadi bagus gitu ya? Ya. Warnanya pun bukan hanya sekedar keruh, macam warnanya Kayak becek kan gitu? tergantung dari kandungan airnya. Kalau dia warnanya merah berubah, berarti airnya itu mengandung besi dan karat. Kalau hijau dia mengandung merkuri. Terus sama tembaga. Kalau berubahnya jadi biru ada pestisida. Belajar tentang pengelolaan sampah ada yang disebut dengan 3R. Yang terakhir pasti teman-teman udah sering lihat, sering dengar, yaitu recycle. Tapi kita harus melakukan 2 tahap sebelumnya dulu yang tidak kalah penting. Itu dikurangi dulu di reduce. Di reuse plastiknya. Ya, nama produknya ini Aqua Life. 100%-nya udah dari plastik recycle. Dan dia juga udah mengurangi sampah plastiknya dengan nggak ada labeling ini. Udah langsung dicetak. Ini masih jarang. Di emboss. Ini masih jarang. Ngecek medical check up untuk buat SIM di Kidzania. Oh my god, lebay banget ya, tapi seru. Untung hospitalnya sepi sekarang. This is my sister. Bikin Ya SIM. jadi kita medical check up. Ya benar banget. Kayak beneran ya, tapi pada bohongan. Oh my god. Ini poliklinik. Hey. Halo dokter. Iya dokter, mau ini mau ngeliat ini di sini. Kiri ya. Boleh, sebelah sini. Ya. Ini wastafel, pas tahu lah ya. Tuh ambulans, jadi ini kayak di lantai 2. Kok ambulans itu pemadam kebakaran kayaknya, kostum. Kayak ini ruang surgery. Ini mau kayaknya. Hai dokter. Hai. Mau bikin SIM A ya? Iya. Oh my god. Bisa happy banget sih kayak anak kecil anjir. Oke. Sekarang kamu harus di scan dulu gelangnya. Di sebelah ini satu bergantian ya. Ya kamu dulu. Bisa? Nah, maaf ya. Saya taruh ini. Oke. Nah, ditulis namanya. Satu dulu. Ini dulu. Nggak sabar. Namanya huruf depannya besar. Dokter susternya mana deh dok? Susternya lagi ke bawah dulu tadi. Oh gitu. 16 tahun betul? 20 tahun. Wow, 20 tahun. Oke, nggak apa-apa. Nanti tinggal dipastikan saldo di ATM-nya ada sebesar 20 kilo ya untuk membayar SIM-nya. Oke. Oke. Selanjutnya. Ini juga ya dok? Ya, silakan. Dok, tapi dokter kayak menjiwai banget jadi dokter beneran ya dok? Mau jangan-jangan mirip dokter Boyka ya? Oh my god. Andre. Andre apa? Saya baru tahu loh. Di TV
Ini gitu dong. Ya, oke. Tulis namanya huruf depannya besar. Oh, tapi cocok jadi artis dong. Cocok di televisi dong. Bisa aja. Iya dong. Dah. P-nya ya? Ya. Oke. Dipastikan saldonya ada minimal 20 kitos ya? Ya sebenarnya aku umurnya bukan segitu dong. Enggak apa-apa, karena di sistem maksimal 16. Oh ya, oke. Selamat bermain lagi. Thank you dokter. Oh my god, Bye. happy banget. Dan kita dapat ini medical check up driving license ini. Buat driving license di sini. Jadi ini tempat sih. Semangat. Ini SIM-nya langsung jadi guys. Oh my god. Cutie. Masih umur 16 tahun. Oh my god, happy. Cute. Langsung jadi guys. Ini seumur hidup aku buat SIM ini paling cepat di dunia guys. Kayak medical check up-nya juga cuma 5 menit buat SIM jadi. Cute. Sekarang aku mau ke bank guys untuk ganti nama. Ini mas. Ya, silakan. Iya. Ya. P-nya. P-nya. Victor, Echo, Nano, Victor. Yankee Alpha. Innya ya. VENYA. Nama mamanya siapa ibu? Cute. Ibu P-nya saldonya ada 85. Iya. Pin Enggak. nggak ada ya. Makasih. Kasih ibu sudah datang ke bank ya. Iya. Sekarang kita mau dancing. Dancing. Dancing, kita mau dancing. Ya begitulah. Ikutin. Oke, boleh silakan berdiri diam bulat. Diam bulat. Oke. Kita pemanasan dulu ya. Hitungannya 1 sampai 8 kita hitung bareng-bareng mulai dari tangan. Dengan kita kan mirror dance. Iya. Aku ke kiri, kalian ke kanan. ya, oke. Aku ke kanan, kalian ke kiri. Udah makan kan? Belum. Why? Karena kalau misalnya kita makan ngantrinya panjang banget. Yes. Jadi kalian tidak mau terlewatkan satu pun? Ya. Oke, I see. Ya, tapi semangat kan? Semangat. Jangan nanti tiba-tiba pingsan dan di lompat-lompat. Oh. Oke, semangat ya. Ya. Gerakannya simpel, gampang. Cukup ikutin aku aja ya. Iya. Nah awalnya kita di dancing ini pemanasan dulu seperti yang udah kalian lihat tadi. Terus sebenarnya aku pengen banget masukin suara aslinya karena seru ya kita teriak-teriak gitu sambil joget. Tapi aku takut kena copyright. Jadi daripada ya udah bagusan joget aja. Dan bayangin kalau misalnya ini soundtracknya si Meghan Trainor yang Better When I'm Dancing kalau nggak salah deh ya. Oke, jadi sekarang waktunya kalian ngelihat aku sama Gaby untuk nari ya di sini. Dan gak usah di skip juga karena aku bakalan ngasih tahu opini aku tentang Kidzania. Tapi kalau misalnya pengen skip juga nggak apa-apa karena ini gayanya absurd banget di menit pertama sampai menit kedua ya, menit ketiga udah oke lah ya. Nah kalau menurut aku sendiri Kidzania itu emang happy place-nya anak-anak banget. Jadi kita tuh bisa kasih pandangan ke anak kecil, anak-anak, keponakan, saudara atau ya lain-lain lah ya yang masih kecil. Itu ternyata kayak begini loh kalau kerja, tapi ya agak lebih susah lagi di kenyataan gitu gak sih? Tapi kalau misalnya untuk kayak main-mainan atau mungkin mengedukasi anak-anak, menurut aku Kidzania adalah pilihan yang tepat banget ya. Contoh kayak tadi aku tuh kerja jadi arkeolog, terus abis itu juga kerja di Aqua, Antangin dan lain-lain. Itu kan masing-masing tuh punya apa ya? Kayak punya prosesnya gitu loh dan gak segampang itu. Jadi menurut aku enak banget sebenarnya kalau misalnya dari kecil itu udah tahu passionnya tuh apa. Jadi tinggal di drive aja nanti. Oh iya kamu bagusan gini loh, kesini loh, kesana loh gitu ya gak sih? Kalau misalnya excited jadi dokter ternyata ada penyakit ini, penyakit itu. Terus kalau misalnya kalian pengen jadi hairdresser juga bisa. Terus abis itu juga, aduh pokoknya banyak banget deh. Ada acting juga. Jadi kalau menurut aku pribadi kita tuh kalau kerja pasti ada rewardnya ya. Nah sama juga
Kalau misalnya lo mau punya uang di Kidzos, maksudnya mata uang Kidzania, misalnya kamu pengen beli sesuatu atau mau bayar ongkos sesuatu, kamu kan harus punya Kidzos tuh. Nah, kamu harus kerja dulu, jadi nggak gampang gitu loh guys untuk ngedapetin duit. Nah, kalau menurut aku sendiri, Kidzania itu lebih oke dibanding Dufan untuk kalian yang pengen tahu cita-cita. Kalau Dufan ya emang untuk fun aja kan. Kalau Kidzania tuh emang bener-bener kayak wow, berbagai macam kerjaan tuh lo bisa kenal dari sejak dini gitu loh. Dan gak ada salahnya untuk dikenalkan ke saudara-saudara kita yang masih kecil. Tapi aku saranin weekday sih di tengah pandemi kayak gini. Karena kalau weekend, aduh capek bro. Saran aku kalau misal kalian pengen ke Kidzania, please banget kalian harus kenyangin perut kalian. Jangan sok-sokan, nggak ntar makan di sana aja. Hello. Orang-orang tuh pada ngantri banget coy untuk mau makan di restonya. Jadi please banget kenyang-kenyangin dah tuh perut lu sebelum lu main-main di Kidzania. Karena yang bakalan menguras emosi dan tenaga itu adalah ngantrinya dan harus sabar. Oke? Nah itu dia tuh dancingnya, gimana keren kan? Pasti kalian gak ngeliat dancingnya, cuma dengerin suaranya. It's okay. But anyway, aku juga mau kasih tau ke kalian ya, kalau misalnya di Kidzania itu ada lantai 2-nya juga guys. Jadi bukan monoton satu lantai gitu-gitu aja, tidak. Karena di lantai 2-nya tuh juga ada kayak apotik, terus ada juga tempat karaokean, terus abis itu juga ada secret agent gitu, juga ada. Banyak banget pokoknya ya. Dan abis itu aku ngeliat pemandangan-pemandangan aja nih kayak sneak peek doang sampai nanti di akhir video. Tapi aku mau kasih tahu, aku tuh sama sekali nggak di endorse untuk aku main ke Kidzania ini. Ini tuh pure aku sama sepupu aku keluarin duit dan ini pas banget lagi promo, terus juga lagi happening di TikTok. Aku sendiri juga jarang kan main TikTok ya, sepupu aku lah pokoknya intinya semua yang kasih ide, jadi aku kayak oh oke, kayaknya seru juga, gue pengen flashback gitu. Dan karena udah jam 4 sore juga, jadi aku sama sepupuku udah janjian abis satu permainan ini aku pulang dan dia nggak mau naik karena katanya sih ya udah capek gitu. Padahal sebenarnya enggak juga sih, hahaha. Oke. Jadi aku sampai mana tadi ceritanya ya? Oke, jadi permainan terakhir yang aku mainin supaya aku ngedapetin Kidzos itu adalah aku main-main di celing. Ya, jadi kalau kita kerja di celing itu kita harus ngebersihin jendela gedung. Jadi kita harus bersihin jendela gedung dan itu yang aku pilih guys. Dibayar cuma 10 Kidzos kalau nggak salah, tapi it's okay karena aku seneng. Aduh, malah dikerjain nih gue coy. Orang mau turun malah yang nurunin ngobrol sama orang lain. Aduh, nasib. Anyway, thank you so much buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, and also share video ini ke saudara-saudara kalian, ke teman-teman kalian. Terutama ke keponakan kalian atau sepupu yang pada masih kecil. Supaya sebelum main-main ke Kidzania bisa ngeliat video gue dulu gitu. Ya gak? Iya dong. Tapi yang pasti seru sih. Kalau menurut aku sendiri seru main di Kidzania. Jadi kayak nge-flashback gitu. Dan gak mau balik lagi ke realita guys. Karena realita ternyata lebih pahit dibanding Kidzania ya. Hahaha. Krik. Yaudah deh kalau kayak gitu. Thank you so much for watching. Dan terakhir nih kita mau cabut juga tetap ada nih immigration office-nya. Artinya kita harus cabut dari sini. And voila, sampai deh di dunia realita. Habis ini kita langsung makan guys. Karena udah kelaparan. Terutama aku ya gak sanggup banget. Sudahlah. Thank you so much for watching. I'll see you guys on my next video. Bye.